Sebelumnya pemirsa, objek wisata Bandung Zoo ditutup dan disegel yang membuat pengunjung kecewa. Penyegelan dilakukan untuk menata aset barang milik daerah dan memastikan keselamatan satwa di Bandung Zoo. Penyegelan sebagai tindak lanjut pencabutan izin lembaga konservasi oleh Kementerian Kehutanan. Buruh Kebun Binatang Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Kebun Binatang Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi. Mereka menuntut Bandung Zoo segera dibuka kembali. Nah, kalau sekarang mah kebanyakan si hewan itu tidur. Nah itu kan nggak tahu ya dibalik ketiduran itu teh apa gitu penyebabnya. Kabar mengejutkan datang dari salah satu ikon wisata edukasi di kota Bandung, Bandung Zoo. Kebun binatang yang telah berdiri puluhan tahun dan menjadi tempat rekreasi sekaligus pembelajaran bagi masyarakat, dikabarkan berada di ambang penutupan. Isu ini mencuat setelah berbagai laporan mengenai kondisi pengelolaan, kesejahteraan satwa hingga persoalan perizinan mencuat ke permukaan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi Bandung Zoo bukan terjadi secara tiba-tiba. Sejumlah sumber internal menyebutkan adanya kesulitan finansial yang sudah berlangsung cukup lama. Halo semuanya, jadi sekarang saya ada di Bandung Zoo dan saya akan mengulik kenapa Bandung Zoo itu pernah ditutup, dan kita akan sama-sama melihat di balik kejadian itu. Dan sekarang Bandung Zoo itu udah dibuka. Nah, mari kita lihat sama-sama kilas di baliknya. Pendapatan dari tiket pengunjung disebut tidak lagi mampu menutup biaya operasional, termasuk pakan satwa hingga perawatan kandang dan juga gaji pegawai. Situasi ini diperparah sejak masa pandemi ketika jumlah pengunjung menurun drastis dan pemulihan berjalan lambat. Kalian semua bisa dilihat bahwa sekarang hari Senin dengan keadaan weekday, tapi pengunjung-pengunjungnya masih ada antusiasnya untuk datang ke Bandung Zoo. Di sisi lain, laporan dari beberapa pegiat kesejahteraan hewan menyoroti kondisi kandang yang dinilai kurang layak serta minimnya fasilitas medis untuk satwa. Dalam beberapa dokumentasi yang beredar, terlihat kandang yang mengalami kerusakan dan lingkungan yang kurang terawat. Temuan ini memicu perhatian publik serta mendorong instansi terkait untuk melakukan peninjauan langsung. Kita bisa lihat di sini masih banyak hewan-hewan, terutamanya di belakang saya ini, hewan-hewan yang bisa dibilangnya masih cukup sehat-sehat. Pihak otoritas daerah dikabarkan telah melakukan evaluasi terhadap izin operasional Bandung Zoo. Dari hasil inspeksi sementara, ditemukan sejumlah aspek yang harus segera diperbaiki. Mulai dari standar perawatan satwa hingga manajemen lingkungan kebun binatang. Jika tidak ada perbaikan signifikan dalam waktu yang ditentukan, opsi penutupan sementara hingga permanen menjadi salah satu skenario yang dipertimbangkan. Namun, rencana penutupan ini menimbulkan dilema yang besar. Ratusan satwa dari berbagai spesies saat ini masih berada di dalam area kebun binatang. Proses relokasi bukan perkara yang mudah, karena memerlukan koordinasi lintas lembaga, kesiapan lokasi yang baru, serta jaminan bahwa kesejahteraan satwa tetap terjaga. Beberapa kebun binatang dan lembaga konversi disebut sedang dijajaki sebagai tempat pemindahan, tetapi prosesnya membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit. Nasib para pekerja juga menjadi perhatian. Puluhan pegawai yang selama ini menggantungkan hidup dari operasional kebun binatang terancam kehilangan mata pencaharian. Mereka berharap ada solusi yang tidak hanya memikirkan penutupan, tetapi juga keberlanjutan hidup para pekerja serta keselamatan satwa. Saya melihat di kawasan Bandung Zoo ini cukup banyaknya tenan, berbagai macam sekitarnya banyak tenan, tapi banyaknya tenan tersebut tuh pada tutup semua. Jadi saya sedang berada di salah satu tempat hewannya yang mungkin tempatnya ini terlihat sangat tidak terawat.
Hingga kini, manajemen Bandung Zoo belum memberikan keterangan resmi secara terbuka mengenai keputusan akhir. Namun, tekanan publik terus meningkat, terutama dari kelompok pecinta satwa dan pemerhati lingkungan yang menuntut transparansi serta langkah cepat demi kesejahteraan hewan. Kasus Bandung Zoo menjadi gambaran nyata bagaimana pengelolaan lembaga konversi dan rekreasi tidak hanya bergantung pada jumlah pengunjung, tetapi juga tata kelola yang profesional, pendanaan berkelanjutan, serta pengawasan ketat dari pihak berwenang. Jika penutupan benar terjadi, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar berhentinya sebuah tempat wisata, melainkan juga masa depan ratusan satwa yang bergantung sepenuhnya pada manusia. Perkembangan situasi ini masih terus dipantau. Oh iya, perkenalkan, saya namanya Sofi, pekerjaan saya ibu rumah tangga, asal saya dari Kira Condong. Perkenalkan, nama saya Yosi, tempat tinggal di Ciparai, pekerjaan ibu rumah tangga. Kalau saya sebelumnya udah ke Bandung Zoo, cuman waktu itu belum ada penutupan ya, masih ramai. Dan kalau ini kan sedang lagi ditutup sementara ya gitu. Saya juga sama sih, udah kesekian kalinya, bahkan bulan kemarin udah berapa kali nih balik lagi ke sini bawa anak-anak. Tanggapan pribadi ya, untuk yang saya pribadi yang punya anak, pembukaan itu jadi ya lumayan gitu ya untuk destinasi wisata yang cocok gitu buat anak-anak. Banyak yang bisa dieksplor, terus misalkan kita juga bisa memperkenalkan hewan-hewan apa aja yang ada di wisata ini. Kan kalau di rumah terbatas ya hewannya, mungkin ada kucing dan lain sebagainya, cuman di sini tuh lebih banyak anak itu bisa mengenal hewan-hewan lain yang gak ada di rumah. Jadi manfaat banget lah. Bagi saya bermanfaat sekali ya, karena Bandung Zoo ini kan tempat untuk eksplor anak-anak, apalagi saya memiliki anak ya, jadi untuk anak tuh bagus banget, dan untuk edukasi juga ke anak-anak. Kalau di rumah ya terbatas, kalau di sini kan banyak hewan-hewannya. Dan juga terkait pembukaan Bandung Zoo ini, menurut saya lebih baik gitu ya, karena di sini kan banyak hewan-hewan gitu ya, dan hewan-hewan ini pasti butuh berinteraksi ya dengan manusia, dengan yang lainnya gitu ya, sehingga Bandung Zoo ini sangat bermanfaat bagi hewannya dan bagi kita sebagai manusia gitu ya, untuk saling berinteraksi. Kalau bagi saya pribadi sangat baik ya, karena kita lihat kondisi hewan-hewannya. Kasihan ya kalau misalkan Bandung Zoo ini ditutup. Dengan sistem sekarang yang sistem donasi itu lebih baik, karena kita harus menyayangi hewan-hewan gitu kan, untuk tadi memberikan sedikit keikhlasan makanan untuk para hewan-hewan di sini, karena bagaimanapun hewan itu adalah makhluk hidup. Kalau tanggapan dari saya sih ya, alhamdulillah cukup membantu ya, sedikit banyaknya mungkin kita bisa berkontribusi gitu ya, melestarikan hewan-hewan ini dengan tadi bayar seikhlasnya, daripada kan sayang kalau ditutup juga kan. Sementara hewan-hewan di sini banyak ya, jadi bentuk kita merawatnya adalah tadi salah satunya dengan ya kita memberi seikhlasnya, bahkan kalau bisa mah yang terbaik gitu infaknya, bukan yang gimana gitu ya, tapi itu teh udah jadi salah satu cara kita untuk membantu penjaga di sini teh untuk menjaga hewan ya. Perbedaannya teh signifikan ya, apalagi kalau kita lihat di area reptil dulu mah rame ya, situ ada pagarnya dulu mah, yang sampai ular tuh berkeliaran bebas, sampai yang loncat-loncat gitu hewan teh. Selebihnya masih sama, cuman yang mungkin karena kurang perawatan, jadi akhirnya banyak yang rusak, mungkin banyak pagar yang lepas, juga hewan-hewannya juga banyak yang kosong. Tapi overall mah masih bisa dinikmati gitu untuk kita, apalagi untuk anak-anak ya, tadi untuk mengenal hewan-hewan yang ada di sini. Perbedaan yang dulu dan sekarang ya betul signifikan gitu ya, karena berbeda gitu ya, dari suasananya juga udah berbeda, dari kebersihan, apalagi dari kebersihan, terus juga dari hewan-hewannya gitu ya, yang tadi banyak yang kosong, terus sedikit berkurang, terus juga kelihatannya ya hewan-hewannya itu
sekarang tuh kalau waktu dulu saya kesini tuh pada sehat gitu ya, dan apa ya, ketika kesini tuh kayak menghibur kita dan masih bergerak berkeliaran kemana-mana. Kalau sekarang mah kebanyakan si hewan itu tidur. Nah itu kan nggak tahu ya dibalik ketiduran itu teh apa gitu, penyebabnya apa, takutnya dia kelaparan atau apa gitu, karena mungkin karena penutupan kemarin yang dulu mah mungkin masih ada apa namanya tuh biaya ya untuk lebih ngasih makannya ke hewan yang terbaik. Hari sekarang makan terbatas gitu, jadi ya lebih apa ya, lebih sedih yang sekarang sih gitu kalau lihat kondisinya gitu ya. Tapi overall memang kita masih bisa menikmati, dan dengan sistem donasi ini mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan Bandung Zoo itu dibuka lagi.